Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat dari mata kuliah rangkaian logika dan teknik digital. Anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri Bagus Prakasya Dewa, Randy Kurniawan, Ahdan Naufal, dan Jimmy Aprian. Untuk pengertian dari sistem kontrol lift 3 lantai ini adalah diagram yang ditampilkan menggambarkan rangkaian elektronik sebuah sistem lift atau elevator dengan 3 lantai. Sistem ini menggunakan microcontroller ESP32 sebagai otak pengendali utama. Microcontroller ini terhubung dengan beberapa komponen lain seperti indikator LED dan tombol-tombol lainnya. Selanjutnya, untuk komponen sistem kontrol lift akan dijelaskan oleh Randy Kurniawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem kontrol lift 3 lantai. Tombol tekan button digunakan untuk memanggil lift dari setiap lantai. Sensor lantai mendeteksi posisi lift pada setiap lantai. Motor lift menggerakkan lift naik dan turun. LCD menampilkan informasi tentang posisi lift dan status lift. LED menampilkan indikator status lift seperti sedang bergerak atau berhenti. Resistor digunakan untuk membatasi arus listrik pada komponen elektronik. Cara kerja sistemnya yaitu pemanggilan lift ketika tombol ditekan pada suatu lantai, sinyal akan dikirim ke microcontroller ESP32. Proses microcontroller ESP32 akan memproses sinyal dan menentukan arah pergerakan lift yang diperlukan untuk mencapai lantai tujuan. Gerakan lift ESP32 akan mengendalikan motor lift untuk bergerak ke arah yang telah ditentukan. Deteksi lantai. Sensor lantai akan mendeteksi posisi lift saat mencapai setiap lantai. Pemberhentian lift. ESP32 akan mematikan motor lift ketika lift mencapai lantai tujuan. Pemberitahuan. LCD akan menampilkan informasi tentang posisi lift dan status lift, sementara LED akan memberi indikator visual tentang status lift. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Jimmy Abrian. Baiklah, selanjutnya adalah diagram state. Di sini diagram state-nya ada final state-nya itu S1, S2, dan S3. Kenapa S1 dan S2 dan S3? Karena jika inputan yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan inputan yang akan diterima oleh liftnya, maka dia akan menjadi ke-invalid, yaitu kembali ke S4 atau ke S0. Nah, di sini S0 jika diberi inputan ABAA maka dia akan mengarah ke S1, dan jika diberi inputan ABAB dia akan ke S2, dan jika diberi inputan AABB dia akan ke S3. Nah, selanjutnya adalah S1. S1 jika diberikan inputan ABAB maka dia akan ke S2. Selanjutnya S2 jika diberi inputan AABB dia akan ke S3, dan S3 jika diberi inputan yang tidak masuk ke dalam data valid maka dia menjadi ke S4 dan tidak valid. Dan begitu juga dengan S4, jika diberi inputan tidak valid maka dia menjadi tidak valid, dan jika S4 diberi inputan ABAA inputan yang valid maka dia akan mengarah ke S1. Dan selanjutnya jika diberi inputan ABAB maka dia akan mengarah ke S2, dan jika dia diberi inputan AABB dia akan ke S3. Baiklah, selanjutnya table state yang akan dibacakan oleh Ahdan Naufal. Baiklah, untuk table state itu keterangannya S0 adalah state awal sebelum input diberikan. S1, S2, dan S3 adalah valid setelah next state. Untuk S4 adalah state tidak valid. Nah, untuk keterangan 1 itu adalah A, B, 0 itu adalah B. Ini jikalau state 0, S0 diberikan input A, B, AA, dia akan pindah ke S1. Nah, untuk output LED-nya itu menyala untuk LED hijau. LED merahnya tidak menyala, untuk buzzernya akan menyala, dan lift berpindah ke lantai 1. Untuk state S1, jika diberikan input AB,
dia akan berpindah ke state S2. Untuk output LED-nya, LED hijau akan menyala dan LED merah tidak menyala. Untuk buzzernya akan on. Output di LCD lift ke lantai 2. Untuk state S2, jika inputnya AA, BB, dia akan berpindah ke S3. Untuk output LED-nya, dia akan menyala pada LED yang berwarna hijau dan LED yang merah tidak menyala. Untuk buzzernya akan menyala dan dia akan berpindah dari lift 2 ke lantai 3. Untuk state S3, jika diberi inputan salah, dia akan berpindah ke S4 atau inputan tidak valid. Nah, untuk LED-nya, LED hijau tidak akan menyala dan LED merah yang akan menyala dan buzzernya akan off. Untuk outputnya inputan salah. Seperti juga itu di S4. Jika diberikan inputan salah, dia akan menyalakan LED yang berwarna merah dan buzzernya akan off. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Prakasya Dewa. Baik, untuk hasil pengujian di sini kami menggunakan web Walkbee untuk membuat rangkaian ini karena di aplikasi Proteus tidak ada microcontroller yang kami gunakan yang dapat membantu kami untuk membuat rangkaian tersebut, dan juga kami menggunakan aplikasi Proteusnya tidak berjalan atau error. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan di aplikasi web Walkbee tersebut. Baik, sekarang kita play simulatornya. Ketika button 1 diberi inputan A dan button 2 diberi inputan B, selanjutnya button A diberi inputan A dan A lagi, maka lift bergerak ke lantai 1 dan LED hijau menyala dan juga buzzer menyala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jimmy Aprian. Nah, inputan selanjutnya itu adalah inputan jika diberi inputan A, selanjutnya inputan kedua B, dan inputan ketiga itu A, dan inputan keempat itu B. Nah, maka lift akan menuju ke lantai 2 dan LED-nya menyala warna hijau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randy Kurniawan. Baiklah, untuk inputan A, B, maka akan menuju lift lantai 3 dengan indikator LED hijau menyala. Selanjutnya untuk inputan salah akan dibacakan oleh Ahdan Naufal. Untuk ke inputan yang salah, jikalau inputannya diberi B, A, nah di sini akan menyala LED yang berwarna merah. Itu menentukan kalau inputannya salah. Dengan cara ini, sistem lift dapat menerima input dari pengguna dan memberikan umpan balik berdasarkan kombinasi yang dimasukkan. Input ABAA, ABAB, dan AABB akan mengarahkan lift ke lantai yang sesuai, sedangkan input yang tidak valid akan memberikan peringatan kepada pengguna untuk mencoba lagi. Proses ini menciptakan interaksi yang intuitif dan responsif antara pengguna dan sistem lift. Sistem lift yang diimplementasikan menggunakan mikrokontroler ESP32 ini berfungsi dengan baik untuk menerima input dari pengguna melalui tombol dan memberikan umpan balik visual serta suara. Dengan menggunakan kombinasi tombol A dan B, penggunaan dapat memilih lantai yang diinginkan dan sistem akan menampilkan pesan yang sesuai di LCD. Input yang valid akan mengaktifkan LED hijau dan buzzer. Sementara input yang tidak valid akan memberikan peringatan dengan menyalakan LED merah dan menampilkan pesan kesalahan. Proses ini menciptakan pengalaman interaktif yang intuitif bagi pengguna, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengoperasikan sistem lift. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya
Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.